Motor bore up dipakai harian emang aman ya? Selama 4 tahun lebih aku pakai Mr. Green dalam kondisi bore up, dan selama ini aman-aman aja, nggak pernah ada masalah. Aku pakai buat touring, aku pakai buat harian, aku buat herekan, kadang-kadang itu malam minggu ya, itu aman banget, belum ada trouble sama sekali. Mungkin trouble-nya itu cuma di starter aja, kadang akinya lemah dikit itu udah susah banget nge-starter. Tapi selain itu kan KL 150 ini masih ada engkol, jadi meskipun elektrik starternya mati, dia masih bisa diengkol, atau kalau engkolnya nggak ada kayak di tracker, dia bisa didorong. Bore up itu semena-mena nggak cuma satu tindakan, bore up itu macem-macem. Di kalangan orang awam, bore up itu diartikan sebagai mesin pokoknya udah dioprek, padahal bore up itu artinya cuma ganti piston dengan ukuran yang lebih besar. Terus kalau misal bore up, aman nggak ya buat harian? Semua itu tergantung dengan spesifikasi ngoprek mesinnya. Sesuaikan spesifikasi tersebut dengan kegunaan mesin, kegunaan motornya. Jadi segala jenis oprekan di mesin, mau itu bore up, stroke up, ganti noken, sporting apa, itu bener-bener semua disesuaikan dengan kegunaan motornya. Jadi kalian kalau misal mau bore up, datang ke bengkel, itu nggak bisa langsung bilang, bang mau bore up gitu aja, nggak bisa. Kalian harus nentuin kegunaan motornya buat apa, spek yang diinginkan seperti apa, dan hal-hal tersebut nanti bakal ngaruh ke performa dan juga durabilitas. Banyak banget faktor yang harus dipikirin waktu mau bore up atau ngoprek mesin, mulai dari kompresi, ukuran seher, kalau kalian mau up shock itu mau up berapa mili, noken sporting, pengapian, banyak banget pokoknya. Itu benar-benar harus satu-satu disesuaikan untuk kebutuhan riding kalian atau kebutuhan motor kalian itu buat apa gitu. Oke, straight to the point aja. Jadi kan setiap motor itu punya kegunaan masing-masing. Ada motor yang kegunaannya untuk balap, mengutamakan kecepatan. Ada motor yang kegunaannya untuk off-road, mengutamakan kenyamanan di jalan-jalan jelek, dia suspensi kaki-kaki. Ada motor yang digunakan untuk touring, mengutamakan durabilitas, mengutamakan kenyamanan pengendara di waktu mengendara dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Jadi per motor itu punya objektif sendiri-sendiri. Oke, kita ambil contoh yang pertama, di mana motor itu digunakan untuk kecepatan, pokoknya untuk balap. Hal yang paling dikejar adalah kecepatan. Nah, motor kayak gini kan biasanya digunakan untuk lintasan balap. Misal kita ambil contoh drag ya, motor tersebut digunakan di lintasan aja sekali dar gitu, sekali main selesai. Nggak terlalu mementingkan durabilitas, nggak terlalu mementingkan konsumsi BBM, yang penting itu kenceng. Nah, motor kayak gitu biasanya menggunakan kompresi tinggi, terus durasi noken yang kayak udah ekstrim banget, ukuran klep yang besar banget, portingan yang gede, ukuran TB atau karbu yang gede. Jadi masalah untuk konsumsi BBM dan juga durabilitas untuk motor tersebut itu bener-bener jelek banget. Nah, mungkin yang ada di pikiran orang-orang kata bore up itu kayak gitu, yang dimana pokoknya wes banter, wes nggak mengutamakan durabilitas, konsumsi BBM gitu, terus boros, terus bahaya buat harian, itu kayak gitu. Tapi faktanya itu tergantung dengan kegunaan motor lagi. Nah, bore up-nya Mr. Green itu dikategorikan sebagai bore up harian. Bore up sebesar apapun, kalau speknya itu sebagai bore up harian atau bore up touring, itu bakal aman banget. Yang penting mekaniknya paham, spek-spek apa yang digunakan untuk bore up ringan atau bore up harian. Jadi kayak spek-spek selain ukuran piston, Mr. Green itu nggak terlalu ekstrim. Kayak misal noken, karbu, CDI, itu benar-benar nggak bisa dikategorikan sebagai spek ekstrim. Iya betul, Mr. Green pistonnya pakai ukuran 66, dimana dia itu jauh banget sama ukuran standarnya, yaitu 58. Tapi kompresi yang digunakan di sini itu nggak terlalu padat, mungkin di angka sekitar 10-11 aja. Biasanya yang udah bore up ekstrim itu bisa sampai angka 12 plus 13, bahkan kalau untuk drag-drag itu bisa lebih. Jadi kompresi cuma pakai sekitar 10-11, pastinya kurang tahu dulu soalnya nggak diukur pakai buret. Untuk nokennya sendiri itu nggak terlalu ekstrim, aku pakai noken custom dari standarnya, jadi aku nggak tahu spek pastinya berapa ya. Tapi untuk kalian yang mau beli noken jadi itu juga bisa pilih BRT yang seri T. Yang seri T itu untuk motor-motor yang sudah up kompresi dari standarnya, dan juga motor-motor bore up yang harian atau touring, atau pokoknya motor dipakai harian lah. Kalau yang R itu dibuat untuk balap atau kompetisi begitu. Nah, untuk karbu Mr. Green pakai PE28, biasanya ukuran CR66 itu orang-orang bisa pakai sampai ukuran 33, 34 gitu, tapi Mr. Green masih pakai ukuran 28. Kenapa? Ini juga berhubungan sama ukuran klep dan juga portingan. Ukuran klepnya Mr. Green itu cuma 2631, dimana itu ukuran standarnya Verza atau CRF kalau nggak salah ya. Itu lumayan kecil untuk ukuran motor-motor bore up yang dibuat herek biasanya ya. Jadi Mr. Green dalam faktor konsumsi BBM itu masih sangat-sangat irit kalau dibanding motor-motor bore up yang lain. 1 liternya Mr. Green itu bisa sekitar paling borosnya 23 km. Itu aku coba dari waktu riding dari Madiun ke Jogja, itu pokoknya gaspol banget. Sampai sana tak hitung itu 1 liternya makan maksimal 23 km. Untuk CDI-nya Mr. Green itu pakai standar. Kenapa pakai standar? Kenapa nggak pakai BRT atau BRT IMAX atau apa gitu? Karena kemarin itu waktu modif itu aku ngerasa pakai CDI standar itu masih oke, masih nyaman, dan kemarin itu masih low on budget. Soalnya CDI BRT yang IMAX yang bisa di-install sendiri itu kurang lebih 1 jutaan, lebih dikit mungkin. Jadi kemarin itu hemat-hemat budget aja, dibuat yang lain-lain dulu, dan akhirnya nggak usah ganti CDI. Masih pakai standar dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Pengapian juga oke, busi warnanya juga masih normal. Jadi itu oprek mesin atau bore up itu nggak
nggak selalu tentang pokoknya kenceng. Yang lain-lain juga harus diperhatikan seperti durabilitas dan juga konsumsi BBM. Disesuaikan dengan kegunaan kalian. Kalau kegunaan kalian itu buat balapan sesaat aja, itu udah nggak diperhatikan ya, durabilitas dan juga konsumsi BBM udah nggak terlalu dipertahankan. Tapi kalau misal masih dipergunakan untuk harian atau touring, itu harus dipertimbangkan banget masalah durabilitas dan juga konsumsi BBM. Nah, mungkin dari kalian banyak yang tanya, Rajian kalau untuk bore up aman untuk harian itu gimana? Intinya kalau mau bore up aman buat harian, itu piston spek seberapapun, stroke seberapapun panjang ya, itu yang penting kompresi masih di angka-angka harian 10, 11, 12 kurang, itu masih oke. Terus untuk ukuran karbu sekarang aku pakai ukuran 28 dan itu sangat oke, udah sangat nyaman banget. Mungkin lebih oke kalau misal klub dibesarin lagi ke 2934, itu bisa pakai ukuran karbu yang lebih besar dan juga diimbangi dengan portingannya yang lebih besar juga. Jadi kalau kalian mau ngoprek mesin atau bore up itu harus benar-benar diperhatikan per speknya secara detail. Jangan cuma minta bore up aja ke bengkel, nanti hasilnya tidak sesuai dengan kegunaan motor kalian atau sesuai dengan ekspektasi kalian, ketahanannya, kencangnya gitu. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan motor kalian. Jadi guys, mungkin videonya segitu aja, semoga bermanfaat buat kalian yang mau oper-oper mesin atau bore up, khususnya kalian 150 ya, atau di tracker 150. Selalu perhatiin part-part yang kalian pakai, jangan asal, soalnya berpengaruh banget kepada gimana cara mesinnya jalan, gimana cara motornya, gimana feel-nya motornya sendiri. Yaudah, mungkin segitu aja, terima kasih sudah menonton, salam dari aku, salam dari Mr. Green, bye-bye.